Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran matematika peminatan kelas 11. Hari ini kita lanjutkan materi kita polinomial ke bagian teorema sisa dan teorema faktor. Apa itu teorema sisa dan apa itu teorema faktor? Mari kita bahas di video kali ini. Ini ada sebuah contoh. Pak Doni, kebetulan sekali, seorang tukang kayu. Ia membuat lemari. Untuk membuat kerangka, ia harus memotong kayu yang panjangnya 240 cm menjadi beberapa potong yang sama panjang. Jika potongan kayu yang diinginkan adalah 50 cm, berapa banyak potongan yang dihasilkan kayu tersebut? Caranya adalah 240 cm dibagi 50, hasilnya 4. Tapi ada sisa 40 cm kayu. Jadi 40 cm tadi tidak masuk hitungan, tetapi menjadi sisa. Nah, sisa inilah yang akan kita bahas, yaitu pada pembagian polinomial. Sama dengan memotong kayu tadi, di polinomial itu juga ada sisa. Kemarin ya, di materi pembagian kemarin sudah saya bahas sedikit mengenai sisa suatu polinomial. Ini yang kemarin, kita membagi suatu polinomial derajat 4 dengan polinomial berderajat 1 menghasilkan ini ya, ini hasilnya, dan sisanya adalah ini 51. Ini adalah sisa hasil pembagian polinomial berderajat 4 dengan sebuah polinomial berderajat 1. Kemudian kalau dilihat baik-baik, cara Horner itu juga sama dengan cara menghitung nilai polinomial. Materi yang 2 video sebelumnya, 2 minggu yang lalu, yaitu menggunakan cara Horner. Jadi, sisa suatu polinomial itu sama dengan nilainya dari suatu polinomial. Tetapi, ada proses yang membedakan di sini. Kalau menghitung, itu tinggal masukkan angkanya. Tetapi kalau pembaginya harus dibuat seperti ini, menjadi sebuah X sama dengan angka yang nilainya X inilah yang akan masukkan ke dalam bagan Horner. Bedanya di situ. Baik, kita masuk ke teorema sisa. Teorema sisa ini sebenarnya ada satu sebetulnya, tetapi di sini dibagi menjadi 3. Teorema sisa yang pertama itu adalah yang saya contohkan barusan, yaitu menghitung sisa dari polinomial pembagi polinomialnya berderajat 1, yang dimana hasilnya adalah suatu angka atau konstanta, bukan polinomial. Ini yang pertama, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, ini saya carikan contoh biar lebih mudah dimengerti. Uji kompetensi 4, ini nomor 2, ini sepertinya sama dengan yang tadi. Sisa pembagian, yang ditanyakan adalah sisa pembagian polinomial berderajat 4 dengan suatu polinomial berderajat 1. Tetapi beda. Kalau yang kemarin itu seperti ini contohnya. Kalau yang ini, X-nya ada angkanya di depannya. Sebenarnya caranya sama. Pertama, kalian masukkan koefisiennya masing-masing. Tidak perlu saya tulis ya, sudah mengerti. 4, 6, min 2, 5, dan 7. Kemudian yang kita pembaginya adalah 2x plus 3. 2x plus 3 ini kalian sama dengan kan 0 dulu. Seperti ini. Kemudian cari x-nya. 2x sama dengan min 3. X sama dengan min 3 per 2. Sampai x-nya benar-benar sendirian. Nilai yang ada di kanan itulah yang dimasukkan ke dalam bagan Horner. Yaitu minus 3 per 2. Kenapa pecahan? Tidak apa-apa. Karena memang umumnya ada yang pecahan, masih bisa dikerjakan. 4 turun ke bawah, 4 dikali min 3 per 2, hasilnya adalah min 6 ya. Kemudian 6 ditambah min 6 itu 0, 0 dikali min 3 per 2, hasilnya 0 juga. Min 2 ditambah 0 itu min 2, min 2 dikali min 3 per 2, duanya masing-masing dicoret, min dikali min, plus hasilnya adalah 3. Kemudian 5 ditambah 3 hasilnya 8. 8 dikali ini min 3 per 2 dikali 8, ini dicoret,
4, min 3 dikali 4, 12, berarti hasilnya 12. Oh, tandanya adalah min. Hati-hati dengan tanda ya. 7 ditambah min 12, hasilnya adalah min 5. Min 5 jawabannya di pilihan adalah C. Min 5 ini adalah sisanya. Jadi seperti itu cara mencari sisa pembagian dari polinomial. Kemudian masih mengingatkan kemarin, jika pembagi polinomialnya berderajat 2, itu masih ingat yang kemarin ya, yang ini polinomial berderajat 4 dibagi polinomial berderajat 2, maka sisanya adalah polinomial berderajat 1. Caranya dengan susun 2 seperti ini, masih ingat yang kemarin ya, dan sisanya itu menggunakan rumus ini. S1, S2-nya didapat dari sisa pada bagan Horner. Jadi kalau yang ini sisanya langsung jadi karena dia pembaginya berderajat 1, pasti sisanya hanya ini begitu. Kemudian tetapi kalau pembaginya adalah berderajat 2, maka akan ada 2 sisa. 2 sisa inilah yang disatukan menjadi sisa yang sebenarnya. Ini. Itu untuk teorema sisa. Kemudian untuk teorema sisa yang pada soal yang lain ada juga yang digunakan seperti ini. Diketahui polinomial Px, tidak diketahui polinomialnya. Dibagi X plus 2 dan X min 4 hasilnya dibagi X plus 2 hasilnya sisanya, sisanya ya. Px dibagi X plus 2 sisa 8, Px dibagi X min 4 sisanya itu min 4. Tentukan sisa pembagian polinomial Px tadi jika dibagi dengan X kuadrat min 2X min 8. Pastikan dulu bahwa yang tadi 8 min 4 pembaginya itu X plus 2, X min 4 jika dikalikan hasilnya sama dengan yang ini. Ya, sudah pasti sama ini. Kemudian jika seperti itu maka kita bisa menggunakan teorema sisa. Pembaginya yang tadi ini difaktorkan menjadi X plus 2 dan X min 4 sama dengan yang tadi. Pembagian berderajat 2, maka sisa pembagian berderajat 1. Kita kan nggak tahu sisa pembagian yang sesungguhnya, maka kita misalkan saja AX plus B, kan polinomial berderajat 1. Kemudian PX dibagi X plus 2, sisa 8 dari soal tadi ya. Berarti jika kita masukkan X plus 2 ini kalau kita proses ya, menjadi seperti ini, X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. X sama dengan min 2 ini, min 2 ya, jika dimasukkan ke dalam polinomial P2, atau dalam bahasa kasarnya itu dimasukkan ke dalam Horner ya, ini polinomial, kita masukkan 2 misalkan, maka akan sisa tadi berapa di sini? 8. Seperti itu tuh maksudnya. Jadi polinomial kita nggak tahu, tetapi jika min 2 ini ya, jika min 2 kita masukkan ke dalam polinom, hasilnya 8. Seperti itu maksudnya. Setelah itu, ya tadi kita misalkan bahwa sisanya adalah AX plus B, maka masukkan min 2 itu ke dalam ini, sisanya, yaitu min 2A, ya, plus B sama dengan 8. Dari sini ya, X diganti dengan min 2, kemudian sebelah kanannya sama dengan 8. Seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua juga gitu. X min 2 berarti X sama dengan 4, P4. Ya. Ingat dari sini X min 4 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4, P4. P4 sisanya adalah min 4. Sama, masukkan ke dalam AX plus B tadi. 2A plus B sama dengan min 4. Didapat ini. Nah, ada 2 persamaan dengan 2 variabel. Ini seperti halnya mengerjakan sistem persamaan linear 2 variabel yang dulu kalian bisa menghitungnya. Kita coba dengan menghitung sendiri dari sini. Ya, kita punya 2 persamaan, min 2A plus B sama dengan 8 dari yang atas. Dan yang kedua adalah 4A plus B sama dengan min 4. Ada 2 di situ. Kalau cara kalian bagaimana? Masih ingat?
Ini ada B, kita kurangi biar B-nya hilang. Min 2A, min 4 menjadi min 6A. B-nya hilang. 8 dikurangi min 4, 12. Kita mencari A menjadi 12 dibagi min 6. A sama dengan berapa ini? Min 2. Nah, setelah kita tahu A, masukkan ke dalam salah satu persamaan. Misalkan yang bawah saja, 4A plus B sama dengan min 4. Kita masukkan A itu min 2. 4 min 2 ditambah B sama dengan min 4. Di sini menghasilkan min 8 ditambah B sama dengan min 4. B sama dengan min 4 plus 8. Ya. Min 4 plus 8 itu adalah 4. Ketemu A itu min 2 dan B ketemu 4. Maka sisa pembagian yang dimaksud adalah, masih ingat rumusnya tadi, SX atau sisa itu adalah AX plus B. A-nya tadi min 2, B-nya adalah 4. Maka sisa pembagiannya yang kita cari adalah min 2X plus 4, seperti itu. Jadi langkah-langkahnya ya, jika ketemu soal model seperti ini, jika dibagi ini hasilnya ini, sisanya ini, jika dibagi ini sisanya ini. Ya. Kalau ketemu model seperti itu, pastikan dulu bahwa pembagi yang ditanyakan, yang ini, itu adalah hasil perkalian yang atas tadi, yang diketahui. Kemudian setelah itu kalian buat sebuah permisalan, yaitu AX plus B. Ya, masukkan X-nya dari pemfaktoran tadi, masukkan ke dalam X, dan sisanya tadi masukkan di bagian kanan sama dengan. Bagian kanan sama dengan seperti ini. Kemudian diproses dengan proses yang sama dengan persamaan linear dua variabel. Setelah ketemu A dan B-nya, masukkan ke dalam SX, yaitu AX plus B tadi. AX plus B itu adalah min 2X plus 4. Contohnya seperti itu. Baik, semoga video ini bermanfaat. Oh, sebenarnya ada satu lagi ya. Teorema faktor, kita lanjutkan saja, masih ada waktu. Teorema faktor, nah ini halaman 24. Apa itu faktor? Yang tadi saya bilang bahwa jika kita masukkan suatu pembagian dalam polinomial, itu pasti akan ada sisa. Tetapi kadangkala ada juga polinom yang dibagi dengan polinom berderajat 1, ya. Berderajat 1 itu menghasilkan sisa 0. Ya. Sisanya 0. Bagaimana kalau sisanya 0? Kalau sisanya 0 berarti, ya, dari teorema faktor ini saya singkat saja, jika kita masukkan, kita bagi suatu polinom dengan polinom berderajat 1, misalkan X min K ini, dan menghasilkan nilai 0, sisa pembagiannya adalah 0, maka dikatakan bahwa pembaginya tadi, X min K, itu adalah faktor dari polinomial tersebut. Faktor itu masih ingat ya, cara faktor itu di kelas SD, ada FPB dan KPK, itu adalah contoh faktor ya. Faktor itu adalah angka-angka yang lebih kecil, di mana jika suatu angka dibagi faktornya, maka akan tidak bersisa. Artinya bisa dibagi, tidak ada sisa. Jadi itulah yang dimaksud dengan faktor. Kita ke contoh langsung biar kalian tidak bingung. Ini ada contoh soal nomor 5 ya. Tentukan faktor-faktor dari polinomial ini. Ingat bahwa polinomial berderajat 4 itu paling tidak maksimal dia punya 4 faktor. Bisa lebih sedikit, tetapi tidak mungkin lebih banyak. Jadi jika pangkat 4, maka dia punya paling tidak 4 faktor. Paling maksimal 4 faktor. Contohnya, ya, bagaimana cara mencari faktor dari polinomial? Untuk mencari faktor pada bilangan, kalian cukup membaginya dengan pohon faktor yang dulu SD. Masih ingat ya? Jika polinomial itu beda caranya, tidak seperti itu. Caranya adalah dengan sedikit proses coba-coba, karena memang tidak ada cara yang
pas untuk menghitung faktor polinomial. Jadi misalkan polinomial ini, lihat angka terakhirnya, yaitu 24. 24 konstanta ini, itu angka-angka berapa saja yang bisa membagi 24. Artinya adalah berapa faktor-faktor dari 24. Yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Dan dua-duanya, plus dan minusnya itu bisa saja. Jadi ada 16 kemungkinan, ya. Karena 24 itu punya 16 buah faktor. Ya, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 serta plus minusnya. Jadi bagaimana? Dari 16 faktor inilah yang harus kalian coba satu persatu. Ya memang terdengar panjang ya, tapi mari kita praktekkan. Misalkan, ya kita ambil dulu satu, misal ini ya. Kita tulis polinomial pada Horner dulu. 1, min 2, min 13, 14, dan 24. Kita tulis dulu di sini. Kemudian kita coba yang pertama, yaitu tadi plus 1 ya. 1, kita masukkan ke Horner. 1 turun, 1 dikali 1, 1, min 2. Min 2 ditambah 1, min 1. Min 1 dikali 1, min 1, min 13, min 14 ya. Min 14 kali 1 di sini min 14. Di sini 0, di sini 1, 0 kali 1 0. Sisanya 24. Masih bukan 0. 24 itu bukan 0. Berarti 1 ini bukan faktornya dari polinomial yang tadi. Kalau bukan, kalian salin kembali yang atas ke bawahnya. 1, min 2, min 13, 14, 24. Cari lagi, yaitu dengan angka yang lain. Kak 1 tidak bisa, coba min 1. 1 turun ke bawah, 1 dikali min 1. Min 1 ya. Ini dijumlahkan min 3, ini 3, kemudian 10, 10 dikali min 1, min 10. Oh maaf, min 13 ditambah 3, min 10 ya. Ini min 10 dikali min 1 itu 10 positif. 14 ditambah 10, 24. 24 dikali min 1, minus 24. 24 dikali minus 24, 0. Nah, ini berarti cocok. Berarti min 1 ini adalah faktor. Kalau sudah ketemu 1, tidak perlu diulang dari awal. Tidak perlu kalian menuliskan 1 min 2 lagi, langsung di bawahnya ini. Ya, ingat bahwa jika menghasilkan 0, maka proses itu dilanjutkan, tidak diulang dari awal, yaitu dilanjutkan dari sini. Angka berapa lagi? Misalkan 2. Misal ini ya, kita kan coba-coba. 1 dikali 2. Min 3 dikali, ditambah 2, min 1. Min 1 dikali min 2, min 2, ini min 12. Min 12 dikali 2, minus 24, betul ya? Ini dikurangi lagi, 0 lagi. Berarti ini 2 itu adalah faktor. Kalau masih 0, kita lanjutkan ke bawah lagi. Angka berapa lagi ya kira-kira? Coba 3. Ini agak panjang. 1 kali 3. 3 ini min 2. Min 2 dikali 3, min 6. Min 6 ini min 18. Bukan ya. 3 ini bukan faktor. Kalau bukan, ingat ya, kita tidak boleh ambil ini, tapi ambil yang tadi, yang di sini, kita ambil ke bawah. 1, min 1, min 12. 3 gagal, kita coba 4. 4. 1 turun, 1 dikali 4, 4. Kemudian min 1 ditambah 4. 3 dikali 4, 12. Min 12 ditambah 12, 0. Berarti 4 itu adalah faktor. Yang terakhir ini adalah
kalian hitung langsung tidak apa-apa. Di sini konstanta, di sini X, maka muncul X plus 3. Ya, dari sini X plus 3. X plus 3 jika disama dengankan 0, maka X ketemu berapa? Minus 3. Nah, berarti kita ketemu berapa faktor tadi? Yaitu 4. Yang pertama min 1, 2, 4, kemudian ketemu yang barusan adalah min 3. Kalau kita nyoba tadi min 3, pasti hasilnya 0. Kalian coba sendiri, tidak apa-apa. Jadi, kita punya 4 faktor, min 1, 2, 4, dan min 3. Jadi, seperti itu cara mencari faktor dari polinomial. Memang cukup panjang, tetapi ingat, sekali lagi bahwa jika polinomial berderajat 4, itu tidak selalu 4 ya, kadang-kadang 3, kadang-kadang 2. Jadi, tetapi tidak akan lebih dari 4. Jadi, mustahil polinomial berderajat 4 punya faktor 5 buah. Pasti paling banyak 4. Seperti itu untuk teorema faktor. Jadi, kalau kita masukkan suatu polinomial dengan kita olah menjadi X sama dengan, kita masukkan ke Horner dan menghasilkan sisa 0, maka yang kita masukkan tadi itu adalah faktor. Ya. Kemudian persamaan polinomial ini saya kira tidak perlu ya, karena semuanya sudah, inti-intinya sudah saya sampaikan di video ini. Mungkin terakhir ini adalah akar. Akar itu apa hubungannya dengan faktor? Jadi begini, kalau tadi ya kita punya polinomial ya, yang tadi maaf, yang panjang tadi, ya, yang ini, yang di bawah X plus 3 ya. Sekarang saya jelaskan sedikit mengenai bedanya faktor dan akar. X sama dengan min 3. Min 3 ini disebut akar ya, tanpa ada embel-embel X. Itu akar. Jika X plus 3 itu dinamakan sebagai faktor. Jadi angka-angka yang tadi kita dapat 4 ya. Misalkan 4, X sama dengan 4. 4-nya pindah ke kiri menjadi X min 4 sama dengan 0. Inilah yang dimaksud dengan faktor. Ya, bedakan bahwa faktor itu 4 ini akar, X min 4 itu adalah faktor. Semuanya juga gitu. 2 ini akar, untuk mencari faktor maka dia X sama dengan 2, 2-nya pindah ke kiri. X min 2 sama dengan 0. X min 2 inilah yang dinamakan faktor. Yang sini juga begitu. X sama dengan min 1. Min 1 pindah ke kiri. X plus 1 sama dengan 0. Ya kan? X plus 1 ini adalah faktor. X sama dengan min 1 itu adalah akar. Bedanya di situ. Jadi itu keseluruhan dari materi polinomial kita. Semoga video ini bisa membantu sebelum nanti penilaian akhir tahun yang akan diadakan setelah Hari Raya Idul Fitri. Baik, jika ada pertanyaan jangan sungkan bertanya. Saya akhiri sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.